Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elisa Putri Novianti, NIM 192310101182 dari kelas C. Saya akan menjelaskan tentang operasional posyandu di era pandemi COVID-19. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita langsung saja penjelasannya. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau biasa disingkat dengan UKBM yang dikelola dan diselenggarakan oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memperdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Pengintegrasian layanan sosial dasar di posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat, meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga, dan kesejahteraan sosial. UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas puskesmas, lintas sektor, dan lembaga terkait lainnya. Upaya peningkatan peran dan fungsi posyandu bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah saja, namun semua komponen yang ada di masyarakat termasuk kader. Peran kader dalam penyelenggaraan posyandu sangat besar, karena selain sebagai pemberi informasi kesehatan kepada masyarakat, juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke posyandu dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuan umum dari posyandu adalah menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian anak balita di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Tujuan khusus dari posyandu adalah yang pertama, meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian anak balita. Yang kedua, meningkatkan peran lintas sektor dalam penyelenggaraan posyandu, terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian anak balita. Yang ketiga, meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian anak balita. Sasaran posyandu adalah seluruh masyarakat, terutama yang pertama bayi, yang kedua anak balita, yang ketiga ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui, yang keempat adalah pasangan usia subur. Fungsi dari posyandu adalah yang pertama, sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian anak balita. Yang kedua, sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian anak balita. Manfaat posyandu bagi masyarakat yang pertama, memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian anak balita. Yang kedua,
memperoleh layanan secara profesional dalam pemecahan masalah kesehatan, terutama terkait kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga, efisiensi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar terpadu dan pelayanan sosial dasar sektor lain terkait. Manfaat posyandu bagi kader, pengurus posyandu, dan tokoh masyarakat. Yang pertama, mendapatkan informasi terlebih dahulu tentang upaya kesehatan yang terkait dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian anak balita. Yang kedua, dapat mewujudkan aktualisasi dirinya dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan terkait dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian anak balita. Kegiatan posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan atau pilihan. Kegiatan utama mencakup kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, serta pencegahan dan penanggulangan diare. Kegiatan pengembangan atau pilihan, masyarakat dapat menambah kegiatan baru di samping 5 kegiatan utama yang telah ditetapkan. Dinamakan posyandu terintegrasi. Kegiatan baru tersebut misalnya Bina Keluarga Balita atau BKB, Tanaman Obat Keluarga atau TOGA, Bina Keluarga Lansia atau BKL, Pos Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, dan berbagai program pembangunan masyarakat desa lainnya. Penambahan kegiatan baru sebaiknya dilakukan apabila 5 kegiatan utama telah dilaksanakan dengan baik, dalam artian cakupan di atas 50%, serta tersedia sumber daya yang mendukung. Dalam penyelenggaraannya, pengelola posyandu dipilih dari dan oleh masyarakat pada saat musyawarah pembentukan posyandu. Pengurus posyandu sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Berikut ini beberapa kriteria pengelola posyandu. Yang pertama, sukarelawan dan tokoh masyarakat setempat. Yang kedua, memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi, dan mampu memotivasi masyarakat. Yang ketiga, bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat. Penyelenggaraan posyandu sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan. Jika diperlukan, hari buka posyandu lebih dari 1 kali dalam sebulan. Hari dan waktunya sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat. Posyandu berlokasi di setiap desa atau kelurahan atau RT atau RW atau dusun, salah satu kios di pasar, salah satu ruangan perkantoran, atau tempat khusus yang dibangun oleh swadaya masyarakat. Tempat penyelenggaraan kegiatan posyandu sebaiknya berada di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kegiatan rutin posyandu diselenggarakan dan digerakkan oleh kader posyandu dengan bimbingan teknis dari Puskesmas dan sektor terkait. Pada saat penyelenggaraan posyandu, minimal jumlah kader adalah 5 orang. Jumlah ini sesuai dengan jumlah langkah yang dilaksanakan oleh posyandu, yakni yang mengacu pada sistem 5 langkah. Langkah pertama adalah pendaftaran, langkah kedua penimbangan, langkah 3 pengisian KMS, langkah 4 penyuluhan, langkah 5 pelayanan kesehatan. Bagaimana penyelenggaraan posyandu jika di masa pandemi? Berikut penjelasannya. Operasional posyandu di saat wabah COVID-19. Posyandu sebagai garda terdepan wadah pelayanan kesehatan dasar masyarakat.
membantu sosialisasi dan edukasi COVID-19 bersama petugas medis dan Satgas Siaga COVID-19. Jika Posyandu tidak melakukan pelayanan saat wabah COVID-19, maka dapat dilakukan pantau tumbuh kembang anak secara mandiri dengan buku panduan kesehatan ibu dan anak. Jika anak butuh pelayanan medis, dapat dilakukan temu janji terlebih dahulu. Pelaksanaan Posyandu di saat wabah COVID-19. Yang pertama, beroperasi atau tidaknya Posyandu diserahkan kepada kebijakan pemerintah daerah. Yang kedua, kader Posyandu sehat dan memakai masker dan sarung tangan. Yang ketiga, meja tidak berdekatan dengan jarak minimal 1 meter dan disediakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Yang keempat, orang tua bayi dan balita membawa kain atau sarung sendiri untuk penimbangan. Yang kelima, atur jadwal layanan maksimal 10 orang di area layanan. Yang keenam, anak yang sudah disuntik menunggu di luar atau tempat terbuka sekitar 30 menit sebelum pulang. Kasus COVID-19 terus bertambah setiap harinya. Kita sebagai masyarakat juga memiliki peran dalam pencegahan penularan COVID-19. Caranya bagaimana? Dengan cara berikut ini. Yang pertama, pakai masker ketika keluar rumah atau berada di tempat umum. Yang kedua, jika tidak ada hal yang mendesak, jangan keluar rumah. Yang ketiga, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir atau bisa menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, tutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk. Yang kelima, makan makanan yang sehat dan bergizi. Keenam, rajin olahraga. Ketujuh, jika merasa sakit, hubungi bantuan medis. Yang kedelapan, menerapkan pembatasan fisik atau social distancing. Dengan menerapkan cara-cara tersebut, kita dapat membantu satu sama lain dalam pencegahan penularan COVID-19. Stay safe and stay healthy untuk kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.